Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Di antara kemuliaan bulan Ramadan itu dan pengetahuan kita tentang keutamaan ini, semoga bisa memacu semangat kita untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita di dalam bulan yang penuh berkah ini. Bahwasanya bulan Ramadan itu laksana bulan yang menggandakan usia manusia. Apa ini maksud menggandakan usia manusia? Ketika kita telisik tentang sejarah umat-umat terdahulu, kita membaca banyak sejarah di dalam berbagai literatur bahwasanya umat terdahulu itu diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang-panjang. Ada yang umurnya 1000 tahun, ada yang umurnya 900 tahun, dan kebanyakan di antara mereka berumur ratusan tahun. Memiliki paras tubuh yang besar dan kuat sehingga mereka mampu beribadah dalam jangka waktu yang lama dan dalam kuantitas begitu banyak, sehingga bolehlah kita katakan sangatlah wajar bila mereka itu, umat-umat terdahulu itu, mendapatkan ganjaran surga dari Allah SWT disebabkan juga oleh banyaknya ibadah mereka. Sedangkan kita umat Islam adalah umat terakhir. Di antara ciri umat terakhir ini, paras tubuhnya yang lebih kecil pun memiliki usia yang lebih singkat. Sebagaimana satu riwayat yang disabdakan baginda Nabi, bahwa Nabi pernah bersabda, umur ummati baina sittin wa sab'in. Bermula umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70-an. Jadi 60-an sampai 70-an. Yang lebih dari 60 dikatakan orang berumur panjang, yang lebih daripada 70 pun dikatakan orang berumur panjang. Maknanya tidaklah banyak orang yang usianya melebihi daripada 100 tahun. Oleh sebab itu menjadi salah satu kekurangan daripada umat Islam, yakni umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pun tidak menginginkan kekurangan pada umat baginda Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus dan memberikan satu fasilitas bagi umat Islam agar umur mereka yang singkat itu menyamai nilai umur umat-umat terdahulu yang banyak dan panjang itu, bahkan bisa melampauinya. Ada suatu kisah ketika kita buka kitab tafsir, utamanya adalah kitab yang menjelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab turun-turunnya ayat di dalam Al-Qur'an. Salah satu yang kita temukan adalah satu riwayat yang bersumber daripada Imam Mujahid, yang beliau menyampaikan bahwasanya salah satu sebab turunnya surat di dalam Al-Quran yang dikenal dengan nama surat Al-Qadar, tepatnya pada ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, adalah sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Mujahid bahwasanya kana fi bani Israil rajulun yaqumul lail hatta yusbih summa yujahidul adu bin nahari hatta yumsi fa fa'ala dzalika alfi syahrin fa anzalallahu ta'ala lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwasanya dahulu ada seorang laki-laki Bani Israel yang sangat soleh. Pekerjaan laki-laki di kalangan Bani Israel ini setiap malam melaksanakan solat malam, yaqumul lail. Yaqumu maknanya adalah qama yaqumu, ia melaksanakan solat di malam hari, hatta yusbih. Solat yang ia lakukan ketika datang malam sampai pagi hari, ia lakukan sepanjang malam, dikenal dengan nama solat malam itu. Kemudian di siang hari dia tidaklah mengqadha atau mengganti tidurnya karena semalaman telah melaksanakan solat, tidak. Tapi pada siang harinya, summa yujahidul adu bin nahari hatta yumsi. Siang harinya dia tidak tidur, tapi ia pergi berjihad menegakkan agama Allah sampai sore hari. Dan pekerjaan laki-laki Bani Israel ini ia lakukan selama 1000 bulan.
1000 bulan dia melakukan aktivitas amal yang begitu dahsyat ini. Sedangkan 1000 bulan itu di dalam tafsir As-Sawi, Imam Ahmad As-Sawi menjelaskan bahwa 1000 bulan itu bila disetarakan dengan tahun, maka kira-kira 83 tahun 4 bulan atau kurang lebih demikian di dalam tafsir Sawi. Sehingga luar biasa pekerjaan yang sangat mulia ini. Nah, mendengarkan keterangan ini, ketakjuban baginda Nabi terhadap kesolehan umat terdahulu dan kekuatan mereka dalam ibadah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam saja yang dikenal malam Lailatul Qadar, yang itu diberikan dalam setiap tahunnya pada bulan Ramadan, yang andai ada umat Islam beribadah pada malam tersebut, maka ia telah dinilai menjadi orang yang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang mana? 1000 bulan amalan yang dilakukan oleh Bani Israel, oleh seorang laki-laki Bani Israel tadi. Artinya betapapun besar dan banyak ibadah yang dilakukan oleh Bani Israel yang ia kerjakan tadi itu kalah nilainya dibandingkan ibadah seorang muslim yang beribadah hanya satu malam saja di malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar yang adanya itu di bulan Ramadan, maka ia laksana beribadah lebih daripada 83 tahun. Sehingga ketika kita korelasikan atau kita tarik regresinya atau kita buatkan perkiraan bahwa seandainya ada seorang muslim yang berjumpa dengan Ramadan itu 20 kali umpamanya, maka ia telah beribadah seperti orang yang beribadah 20 dikalikan dengan 83, sehingga umurnya telah menyamai umur orang yang hidup selama ribuan tahun. Oleh sebab itu, itulah alasan kenapa saya memberikan judul pada kultum kali ini, bahwasanya Ramadan itu menggandakan usia. Oleh sebab itu, maka raihlah Lailatul Qadar itu yang akan menggandakan usia-usia kita dengan jumlah yang luar biasa, dengan cara beriktikaf. Karena dengan iktikaf itulah kita mendapatkan peluang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan iktikaf kita rubah diri kita dari usia yang singkat menjadi usia yang bernilai ribuan tahun. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.